Sri Semari ke Pakistan terhadap I Gusti Pasak Gel-Gel 6 bersaudara kandung disebut sange nampe sajene sire dalam, atau yang menerima perintah langsung dari Om Swastiastu, warganet yang beriman dimanapun berada. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan tentang babat Pasak, yaitu keturunan I Gusti Pasak Gel-Gel di desa Gel-Gel, atau keturunan I Gusti Pasak Gel-Gel dari istrinya yang di desa Gel-Gel. Kyai Gusti Agung Pasak Gel-Gel dari istrinya di desa Gel-Gel menurunkan 6 putra laki-laki. Keenam putranya itu diberi nama sama, yakni I Gusti Pasak Gel-Gel. Setelah dewasa, mereka mendapat kepercayaan dari dalam Gel-Gel Sri Semari ke Pakistan yang bertahta mulai tahun Saka 1302 sampai dengan 1382 atau tahun 1380 sampai dengan 1460 Masehi. Tatkala itu pemerintahan beliau dibantu oleh Patih Agung I Gusti Patanakan, salah seorang keturunan dari I Gusti Nyohaye atau Arya ke Pakistan, mantri I Gusti Kubon Tubuh keturunan Arya Utawaringin Demung, I Gusti Pinatih keturunan Banyak Wide, dan Tumenggung I Gusti Abyan keturunan Arya Utawaringin. Di samping itu beliau dibantu oleh beberapa orang pegawai tinggi setingkat mantri yang berkedudukan di luar ibu kota kerajaan Gel-Gel, yakni di daerah kekuasaannya masing-masing, antara lain I Gusti Tabanan, I Gusti Kabel-Kabel, I Gusti Panataram, I Gusti Tok Jiwe, I Gusti Brang Singe, I Gusti Pegatepan, I Gusti Tangkas, I Gusti Pering, I Gusti Cagaan, I Gusti Sukahet, I Gusti Dao, dan I Gusti Jelantik. Kepercayaan dalam Gel-Gel Sri Semari ke Pakistan terhadap I Gusti Pasak Gel-Gel 6 bersaudara kandung disebut sange nampe sajene sire dalam, atau yang menerima perintah langsung dari dalam. Keistimewaan ini menimbulkan rasa iri hati dan cemburu dari bahu danda dan petinggi Gel-Gel lainnya. Dengan adanya kepercayaan dalam ini, para pejabat di sana sangat khawatir kedudukannya tergusur. I Gusti Pasak Gel-Gel akan mendominasi kedudukan tertinggi kerajaan Gel-Gel, mendampingi dalam. Sebab itu I Gusti Pasak Gel-Gel selalu diintimidasi dengan berbagai cara dan dalam, baik secara skala atau fisik atau lahiriah maupun secara niskala atau gaib. Namun usaha mereka sia-sia. Untuk menghindari terjadinya pertentangan yang lebih meruncing, maka I Gusti Pasak Gel-Gel rela meninggalkan jabatan-jabatan yang didudukinya. Pada malam hari Senin Umanis Wuku Tolu bertepatan dengan Tilem Sasih Kepitu bulan Januari, I Gusti Pasak Gel-Gel 6 bersaudara dengan diiringi beberapa orang rakyat meninggalkan ibu kota kerajaan Gel-Gel menuju arah timur laut dan sampai di Bukit Buluh, desa Bonakse, daerah Telungkung,
Dari sana mereka melihat ada dua pohon beringin yang besar dan tinggi menjulang ke langit di arah barat laut. Mereka memperkirakan pohon beringin itu angker dan keramat. Lalu dari Bukit Buluh mereka melanjutkan perjalanan menuju barat laut dengan tujuan ke tempat pohon beringin tersebut. Tidak dikisahkan perjalanannya, tiba-tiba mereka sampai di sebuah hutan. Di dalam hutan tersebut ada sebatang pohon beringin yang banyak akar, dan akar tunggangnya dalam bahasa Bali disebut akah dan bangsing. Lalu hutan tersebut dirampas dan pohon beringin itu ditebang. Selanjutnya di tempat itu I Gusti Pasagelgel membangun rumah dan menempatkan adiknya yang kedua di sana. Lama-kelamaan tempat itu menjadi sebuah desa dan diberi nama Desa Akah. Nama itu diberi untuk mengenang bahwa di sana terdapat sebatang pohon beringin yang banyak akar dan akah tunggangnya. I Gusti Pasagelgel diangkat sebagai perbekal, bergelar I Gusti Pasagelgel Akah. Adapun kakak dan adik-adik I Gusti Pasagelgel Akah dari Desa Akah meneruskan perjalanannya menuju arah barat laut. Entah berapa lama di dalam perjalanannya, sampailah mereka di sebuah hutan. Hutan tersebut ditumbuhi pohon andong warna hijau, dan letak hutan tersebut melintang atau dalam bahasa Bali ngandang. Hutan itu lalu dirampas. Di sana I Gusti Pasagelgel membangun rumah dan menempatkan adiknya yang ketiga. Kemudian tempat itu menjadi sebuah desa, diberi nama Desa Manduang, mengingatkan bahwa tempat itu bekas hutan andong yang melintang atau ngandang. Desa yang terletak di daerah Kelungkung itu kemudian dipimpin oleh I Gusti Pasagelgel yang diangkat sebagai perbekal, bergelar I Gusti Pasagelgel Manduang. Sedang kakak bersama adik-adiknya dari Desa Manduang meneruskan perjalanannya menuju arah barat laut. Di dalam perjalanannya mereka menjumpai tempat duduk dari batu warna hitam. Akan tetapi mereka tidak berhenti, melainkan meneruskan perjalanan menuju arah barat laut. Begitu dulu kisahnya. Saya akan lanjutkan kembali masih tentang perjalanan dari keturunan Pasagelgel dari istrinya yang di Desa Gelgel. Mereka menuju hutan yang lebat. Saya akan